Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga kabar kalian hari ini semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran seni musik yang nanti akan membahas materi tentang lagu populer dalam sajian vokal grup. Sudah siapkah kalian? Mari kita mulai. Anak-anakku, apa itu vokal grup? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pengertian vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Antara lain sopran, alto, bass, dan tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk wanita. Sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara pada laki-laki. Anak-anakku, mari kita lanjutkan dengan membahas tentang ciri-ciri vokal grup. Ciri-ciri vokal grup yang pertama adalah vokal grup terdiri atas 3 sampai 12 penyanyi. Yang kedua, aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagu dapat lebih ekspresif. Yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Yang keempat, vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik. Yuk kita lanjutkan dengan membahas tentang jenis-jenis vokal grup. Anak-anakku, jenis-jenis vokal grup yang pertama adalah bernyanyi dengan teknik akapela. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa iringan musik. Meskipun demikian, di antara para vokalis tersebut ada yang bertugas menyuarakan nada-nada melodis dan ada yang menyuarakan nada-nada ritmis dan harmonis. Yang kedua, bernyanyi dengan teknik kanon. Bernyanyi dengan teknik kanon adalah bernyanyi susul menyusul. Pada teknik ini terdapat 2 kelompok yang akan menyanyikan bait lagu secara susul menyusul. Yang ketiga, bernyanyi dengan vokal grup dan paduan suara. Jika disajikan dalam bentuk solo dan unisono, sebuah lagu dapat dibawakan dengan satu suara, dengan diiringi instrumen tanpa perlu penggarapan lebih lanjut. Akan tetapi, jika lagu tersebut disajikan dalam bentuk vokal grup dan paduan suara, diperlukan penggarapan berupa aransir untuk menciptakan harmoni yang indah. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang interval dan akord. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan dengan membahas perbedaan vokal grup dengan paduan suara. Untuk vokal grup, yang pertama, anggota kurang lebih 3 sampai 12 orang dengan 1 atau 2 pemusik. Sedangkan paduan suara, anggotanya bisa lebih dari 20 orang.
Yang kedua, vokal group suara dibagi menjadi suara 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Sedangkan paduan suara, suaranya dibagi menjadi 4 suara berdasarkan frekuensi suara penyanyi, yaitu sopran, alto, tenor, bass, atau dengan satu suara saja. Yang ketiga, vokal group tidak dipimpin oleh dirigen maupun pelatih. Tetapi paduan suara dipimpin oleh seorang dirigen yang sekaligus bisa juga merupakan pelatih. Yang keempat, vokal group biasanya alat musik yang digunakan berupa akustik dan elektrik. Sedangkan paduan suara menyanyikan lagu yang sama, namun dengan not dan aransemen yang berbeda. Ada yang diiringi musik, tetapi ada juga yang tidak diiringi musik. Anak-anakku, mari kita lanjutkan dengan membahas aransemen vokal. Sebelum melakukan aransemen vokal, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mencari melodi utama atau melodi pokok dari lagu yang telah dipilih. Yang kedua, mencari akord atau harmoni. Yang ketiga, memecah suara. Yang keempat, memberi nada untuk setiap suara, yaitu memberi not pada setiap suara. Yang kelima, improvisasi lagu. Anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, kita akan membahas latihan mengembangkan ornamentasi. Memecah suara dalam lagu merupakan hal yang pertama kali harus dicapai jika lagu tersebut ingin dinyanyikan oleh kelompok paduan suara atau kelompok vokal group. Bagaimana langkah-langkah membuat aransemen untuk paduan suara dan vokal group? Berikut contoh langkah-langkah membuat aransemen untuk paduan suara dan vokal group. Yang pertama adalah mencari melodi pokok. Anak-anakku, mencari melodi pokok mempunyai arti bahwa dalam mencari melodi pokok ini dapat dilakukan dengan cara mencarinya pada sumber lagu. Bisa dari MP3, dari buku-buku lagu, atau dari internet. Kemudian yang kedua, mencari akord atau melodi. Anak-anakku, ini mempunyai arti bahwa sesudah ketemu melodi pokoknya, maka langkah berikutnya adalah mencari akord. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat musik seperti keyboard, gitar, atau pianika. Berikutnya, yang ketiga, latihan mengembangkan ornamentasi adalah memecah suara. Anak-anakku, langkah ini mengandalkan sedikit pengetahuan tentang akord. Sebagai contohnya, untuk nada dasar Do sama dengan C, maka akord C terdiri atas nada Do,
mi, sol. Sedangkan akord F terdiri atas nada fa, la, do. Akord G terdiri atas nada sol, si, re. Nah, itu bisa dikembangkan. Ya, nanti akan kita cari akord-akord yang lain. Misalnya akord di minor terdiri atas nada apa saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu memberi nada pada setiap suara. Anak-anakku, dengan pengetahuan akord di atas, maka tinggal memberi nada pada suara yang ada. Ada 3 nada untuk setiap akord. Maka sudah cukup jika ingin membuat aransemen untuk 3 suara. Apabila ingin membuat aransemen untuk 4 suara, maka ada nada yang didobel. Contohnya, jika nada melodi pokok ditaruh pada suara sopran dan nadanya sol dengan nada dasar do sama dengan C, dan akord C terdiri nada do, mi, sol, maka untuk suara yang lain bisa diberi nada selain sol. Misalnya, untuk alto diberi nada mi, untuk tenor diberikan nada do tinggi, sedangkan untuk bass diberikan nada do natural. Anak-anakku, latihan ornamentasi yang berikutnya, yang nomor 5 adalah melengkapi semua suara dengan melodi yang sudah ada. Ini merupakan tahap paling akhir. Nah, kreativitas dan pengembangan nada masing-masing suara bisa dilakukan dengan syarat ada 1 atau 2 suara yang dijaga untuk tetap memakai nada dalam akord tersebut. Latihan mengembangkan ornamentasi yang keenam adalah mengenal kemampuan teknis, karakter, dan ambitus vokal setiap individu dalam kelompok vokal yang membawakan ciptaan aransemen. Dan yang terakhir adalah membuat alur melodi yang baik pada setiap kelompok suara sehingga terdengar seperti bernyanyi. Anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua karena kalian sudah mengikuti pelajaran musik hari ini yang tadi kita membahas materi tentang lagu populer dalam sajian vokal group. Sampai bertemu kembali dengan materi yang lain dan tetap semangat walaupun hanya lewat daring. Salam sehat selalu dari sini dan sampai jumpa.